Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Metro Lestari Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberi sedikit cara atau tutorial bagaimana cara membuat kotoran hewan yang akan difermentasi menjadi mudah difermentasi, singkat dalam waktu fermentasinya, dan ketika telah jadi fermentasi disebar ke lahan akan mudah diserap oleh tanaman. Pada dasarnya kotoran hewan yang akan difermentasi dan diaplikasikan ke tanaman sebagai pupuk akan lebih mudah dalam proses fermentasinya, juga akan lebih mudah diserap oleh tanaman jika dia berbentuk halus, tidak menggumpal. Dan ketika disebar ke lahan pun dia akan merata. Oke, lanjut aja ke caranya atau tutorialnya. Yang pertama kita siapkan dulu, ini kalau bahasa Jawanya ayaan, bahasa Indonesianya mungkin bisa disebut penyaring. Yang pertama kita gunakan waring yang dari kawat. Ini yang ukuran paling kecil ya. Kita gunakan yang ukuran paling kecil agar dia halus ketika diayak. Kita siapkan juga sebagai kaki pengayaknya atau badan pengayaknya dengan ukuran 1 x 2 meter. Setelah alat untuk mengayaknya siap, kita siapkan bahan-bahan atau kotoran hewan yang akan kita ayak. Kesempatan video kali ini saya akan menggunakan kotoran sapi. Ini adalah kotoran sapi, dia masih menggumpal, maka kita akan membuat dia menjadi hancur nantinya. Ini di sini saya gunakan juga sekam. Sekam ini berfungsi untuk menyerap air yang berlebih yang ada di dalam kotoran sapi. Jadi ketika diayak dia nggak sulit, akan mudah diayak dengan campuran sekam ini. Dan sekam ini juga mengandung karbon yang tinggi. Unsur karbon dalam sekam ini berfungsi untuk mengikat unsur-unsur organik yang ada di dalam kotoran hewan, sehingga ketika dia menjadi pupuk akan lebih bagus lagi. Kita lanjut ke cara pengayakannya. Ini letong sapi atau kotoran hewan yang masih menggumpal. Cara kerjanya cukup sederhana. Kita angkat kotoran sapi yang telah kita siapkan tadi, kita taruh di atas pengayak, lalu kita ayak. Cukup mudah pengerjaannya, dia kotoran hewan langsung turun dengan mudah dan dia halus. Jika kotoran hewan halus seperti ini, kita tidak perlu lama dalam proses fermentasi. Cukup waktu 2 minggu saja sudah bisa kita aplikasikan langsung ke lahan. Penggunaan streamin kecil selain berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengayak, juga berfungsi sebagai penyaring kotoran-kotoran atau batu-batu kecil, kerikil, dan sampah-sampah lainnya yang terkandung di dalam kotoran ternak sehingga lebih bersih. Penggunaan sarung tangan dalam proses pengayakan sangat dianjurkan agar tangan terlindungi dari gesekan kawat streamin, sehingga tangan tidak terluka dalam proses pengayakan. Dapat kita lihat, inilah hasilnya. Tekstur kotoran hewan menjadi lembut, tidak ada kotoran di dalamnya atau tidak ada sampah-sampah lagi di dalamnya. Kotoran hewan seperti ini sudah siap untuk kita fermentasi di tahap berikutnya untuk dijadikan pupuk organik fermentasi anaerob. Tutorial sederhana dari saya bagaimana cara membuat kotoran hewan hancur dan mudah difermentasi, menjadi mudah difermentasi, dan ketika diaplikasikan ke tanaman akan mudah diserap oleh tanaman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia. Salam lestari, salam petani Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.